Sebuah survei global menunjukkan semakin besarnya pengakuan negara-negara barat terhadap kekuatan ekonomi dan militer Cina. Ada ketakutan mendasar bahwa kebangkitan Cina akan menguras keunggulan yang dimiliki negara-negara barat selama berabad-abad. Namun kehebatan Cina tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan Cina dalam soft power sebagaimana soft power yang dimiliki Amerika Serikat. Hal ini lebih menimbulkan rasa takut negara-negara Eropa Barat terhadap Cina ketimbang rasa hormat kepada negara itu. Analisis politik Timur, Fomenko, dikutip Russian Today membeberkan hasil riset Pew Research Center terhadap 24 negara mengenai pendapat mereka terhadap AS dan Tiongkok. Survei-survei ini merupakan kegiatan rutin dan berguna untuk memantau perubahan opini publik terkait persaingan geopolitik antara kedua negara. Cakupan negara yang disurvei mencakup hampir semua negara di Eropa dan Sekutu Amerika, kecuali Nigeria, Kenya, Afrika Selatan, dan beberapa negara di Amerika Latin. Pemilihan negara-negara tersebut sebagian besar memberikan pandangan negatif terhadap Cina dan perspektif positif terhadap Amerika Serikat. Salah satunya karena pengaruh AS terhadap negara-negara tersebut. Namun survei khusus ini lebih dari sekedar setuju atau tidak setuju dan mengeksplorasi topik-topik seperti siapa yang dianggap sebagai kekuatan ekonomi terbesar di dunia, siapa yang memiliki militer terkuat, dan siapa yang memiliki barang-barang teknologi terbaik. Banyak negara barat semakin memandang Cina sebagai kekuatan ekonomi dan teknologi yang lebih besar dibandingkan Amerika Serikat dan hampir setara dalam hal militer. Salah satu tantangan bagi Cina yang sangat disoroti oleh survei ini adalah bahwa Cina masih tertinggal dibandingkan Amerika Serikat dalam hal soft power dan pengaruh budaya. Amerika Serikat dinilai masih memiliki popularitas global yang lebih besar dibandingkan Cina, termasuk di negara-negara yang mendukung Cina sendiri, karena AS mempunyai monopoli atas landscape budaya dan informasi global. Di semua negara di seluruh dunia, apapun orientasi politiknya, sudah menjadi kenyataan bahwa bahasa Inggris adalah bahasa kedua yang harus dipelajari jika bahasa tersebut belum menjadi bahasa nasional resmi. Melalui film, televisi, dan musik Hollywood, AS memiliki kekuatan budaya yang belum pernah ada sebelumnya, dan tanpa menyembunyikan sifatnya sebagai negara plutokrasi kapitalis yang brutal dengan sejarah kekerasan, rasisme, dan penghasutan perang, telah berhasil menampilkan dirinya sebagai puncak aspirasi dan pencapaian umat manusia. AS mampu menerjemahkan kekuatan budaya menjadi kekuatan wacana menggunakan landscape media yang didominasinya untuk mengeksplor ideologinya dan mempromosikan tujuan politik dan kebijakan luar negeri. Akan halnya dengan Cina, negara ini baru saja naik status menjadi negara maju. Struktur politik negara komunisnya yang membatasi ekspresi budaya tidak memiliki kemampuan seperti AS untuk mempromosikan narasinya ke luar negeri. Hal ini terlihat jelas dalam survei yang menanyakan negara mana yang memiliki budaya dan hiburan terbaik dengan opini yang sebagian besar berpihak pada AS. Namun hal ini tidak menghentikan meningkatnya persepsi mengenai kekuatan Tiongkok. Kemajuan negara ini menjadi negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia serta menjadi eksportir barang-barang berteknologi tinggi yang semakin canggih. Terlepas dari semua pencapaian teknologi AS, Cina kini dipandang sebagai yang terdepan dalam bidang ini hampir secara keseluruhan. Pandangan ini didukung oleh mayoritas masyarakat bahkan di negara-negara sekutu dekat AS seperti Australia, Kanada, Inggris, Jerman, Belanda, dan Swedia. Menariknya, negara-negara di Afrika dan Amerika Latin seperti Meksiko, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, Nigeria, dan Kenya, penduduk-penduduk di negara-negara tersebut sangat nyaman dengan kebangkitan Cina. Mereka tidak bermusuhan dengan negara manapun. Namun bagi negara-negara barat dan mereka yang dekat dengan AS, hal ini tidak diragukan lagi dianggap sebagai tantangan strategis. Ada ketakutan mendasar bahwa kebangkitan Cina akan menguras keunggulan yang dimiliki negara-negara barat selama berabad-abad. Namun tujuan strategis utama Beijing selama ini adalah meyakinkan negara-negara tersebut bahwa mereka sebenarnya bukan ancaman bagi mereka. Beberapa waktu lalu, Ketua DPR Amerika Serikat berkunjung ke Taiwan, namun kunjungan tersebut membuat Cina murka. Buntutnya, kini hubungan Amerika Serikat dan Cina semakin memanas. Bahkan, Cina meresponsnya dengan mengadakan latihan militer di dekat Kepulauan Taiwan. Otoritas Taiwan mengatakan Cina telah meluncurkan sejumlah rudal balistik ke perairan timur laut dan barat daya Taiwan.
Peluncuran rudal tersebut merupakan bagian dari latihan militer penembakan langsung terbesar yang pernah dilakukan Cina di sekitar wilayah Taiwan. Televisi pemerintah Cina telah menayangkan cuplikan latihan militer di sekitar Taiwan tersebut yang memperlihatkan jet tempur, kapal perang hingga senjata darat. Latihan militer ini berdampak dibatalkannya 50 penerbangan di Bandara Internasional Taoyuan, Taiwan. Angkatan Laut Cina dikenal sebagai angkatan laut terbesar. Terbaru, Cina telah merilis kapal induk tipe 003 di Shanghai pada Juni lalu. Kapal ini menjadi kapal tercanggih yang pernah dibuat oleh Cina. Dengan rilisnya kapal induk baru tersebut, Cina kini memiliki 3 kapal induk. Meski begitu, Amerika Serikat masih lebih unggul karena memiliki 11 kapal induk. Selain itu, Amerika Serikat juga memiliki lebih banyak kapal selam bertenaga nuklir, kapal penjelajah, hingga kapal perusak. Meski begitu, Cina diperkirakan akan menambah kekuatan angkatan lautnya. Untuk cadangan nuklir, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat memperkirakan Cina akan melipat gandakan cadangan nuklirnya. Situasi panas antara Amerika Serikat dengan China bisa memunculkan peperangan. Namun, kemungkinan Amerika Serikat mengibarkan bendera perang cukup sulit. Sebab mereka diprediksi bakal kalah dari China dibanding meraih kemenangan. Prediksi tersebut berdasarkan berbagai simulasi perang yang menunjukkan kekuatan militer Amerika Serikat tak mungkin mengalahkan kekuatan militer China, khususnya di Laut Cina Selatan atau sekitar Taiwan. Sebab Amerika Serikat memiliki risiko yang besar, sekaligus dapat dipermalukan karena mencoba-coba menghadapi serangan militer China. Berikut 4 alasan militer Amerika Serikat tak bisa kalahkan militer China. Kepala Laboratorium Simulasi Perang dari Center for a New American Security, BK Wasser, menyatakan lokasi perang yang jauh dari Amerika Serikat membuat Amerika memiliki beban yang banyak karena harus membawa lebih pasukan serta berbagai peralatan. Selanjutnya, mantan wakil kepala pasukan gabungan Amerika Serikat, Jenderal John Hyten, berpendapat bahwa dengan mendatangkan pasukan untuk dikumpulkan di satu titik dekat China merupakan situasi yang tidak aman bagi Amerika Serikat. Ia menambahkan, strategi itu akan gagal total karena China sendiri telah mempelajari pergerakan Amerika Serikat selama 20 tahun terakhir. Sehingga China tahu persis apa yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat sebelum melakukan serangannya. Selain Amerika Serikat sulit menaruh pasukannya di dekat Taiwan, distribusi persenjataan jadi masalah lain. Begitu banyak bagian dari amunisi, komponen pesawat, dan kapal perang yang sangat dibutuhkan Amerika Serikat justru diproduksi di luar negeri termasuk di China. Di luar aspek itu, ditemukan pula bahwa tenaga yang dimiliki Amerika Serikat di bidang produksi senjata domestik Amerika Serikat kurang terampil dan berpengalaman. Hal tersebut dilatar belakangi oleh kebijakan Amerika Serikat yang melakukan pengurangan pekerja di sektor pertahanan menjadi sepertiga dari jumlah pada 1985. Mantan Senator Australia Jill Molan mengatakan bahwa China memiliki kekuatan jaringan informasi yang kuat. Bagaimana tidak, jaringan informasi tersebut diterima melalui lewat satelit yang kini sangat penting dalam perang.
China memiliki lebih dari 360 satelit itu di seluruh dunia. Amerika Serikat kerepotan harus melakukan perang campuran dengan pola konvensional. Karena negeri Paman Sam itu hanya memiliki 1,4 juta personel. Sedangkan China memiliki 2 juta lebih personel. Tak hanya kalah dari jumlah personel, Amerika juga kalah jumlah senjata dari China. Amerika memiliki kurang dari 300 kapal perang dan China memiliki 340 kapal perang.